Mengambil alian Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful. Demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian. Jadi kembali ke pertanyaan kau tadi. Apa nih? Yang Jago. tadi soal jago segala macam. Kita harus akui dia jago. Mau ngerebut, masa semua mau direbutin semua? Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Selamat datang kembali sahabat Garis Sidah. Isu soal keterlibatan Partai Coklat atau aparat dalam Pilkada 2024 dibantah dengan tegas oleh Bapak Jokowi atas berbagai tudingan kejam yang dilemparkan oleh PDIP termasuk Hasto dan Megawati yang menuduh Jokowi menggerakkan kekuasaan untuk kemenangan dalam kontestasi Pilkada 2024. Tentu ini menjadi suatu hal yang tidak sepantasnya PDIP lakukan jika memang dalam Pilkada 2024 PDIP harus menelan pil pahit kekalahan, maka PDIP harus fair menerimanya. Jokowi menyebut untuk tudingan tidak benar itu harus diklarifikasi dan Jokowi tidak punya kewenangan apapun untuk mengklarifikasi berbagai isu tersebut. Seperti apa selengkapnya penyampaian dari PDIP dan Jokowi? Mari kita saksikan bersama-sama berikut ini. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Presiden Joko Widodo sempat berupaya untuk mengambil alih kursi Ketua Umum PDIP. Hasto menyebut rencana tersebut terjadi beberapa bulan sebelum pemilu. Hasto sampaikan ada menteri yang powerful dan super powerful bertemu Rias Rasid untuk ditugaskan wujud Megawati agar kepemimpinan PDIP diserahkan ke Jokowi. Rencana pengambil alian Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful. Ada yang super powerful, ada yang powerful. Ya, supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini dalam rangka kendaraan politik tadi untuk 21 tahun ke depan. Pak Hasto kemarin bilang Bapak mau merebut berapa bulan lalu. Ketua bukan Golkar. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, masa semua mau direbutin semua? Jangan seperti itu, jangan seperti itu, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair,
jujur, dan berkeadilan. Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan, etika, moral, dan hati nurani. Pak Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Cokro, tanggapannya seperti apa Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi. itu dibuktikan saja. Buat karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Ya, Pak Jokowi kan hanya menyampaikan hira. Seharusnya berjanji aja di depan rakyat bahwa pengambil alihan Golkar dan PDI Perjuangan tidak akan dilakukan. Itu sikap yang ditunggu. Hingga harusnya berjanji bahwa saya akan menjaga bahwa setelah selesai kepemimpinan saya tidak akan mengambil alih Golkar maupun PDI Perjuangan. Itu pun sebelumnya itu akan lebih gentleman. Ini Mas Hasto kemarin bilang Bapak mau berapa bulan lalu? Ketua umum. Ketua bukan Golkar. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut, nah masa semua mau direbutin semua? Jangan seperti itu, jangan seperti itu, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Pak Jokowi lebih jago dari PDI. Pak Jokowi lebih jago dari Bu Mega. Bisa nggak disimpulkan Bisa begitu? dalam soal tipu menipu dan berbohong. Dalam politik ya, kita lihat game of power ya. Iya, dalam politik yang berbohong sama tipu menipu, ya. Game of power, game of power. Iya, pokoknya dia lebih jago di situ. Moga-moga Jokowi dengar ini, gitu omongan kita ini. Ya, aku harus akui dia jago Dalam soal berbohong dan tipu menipu. Ini kalau klasifikasi pung ini tipu-tipu kampung apa enggak? Tipu-tipu kampung. Waduh, ini karena tipu kampung itu karakternya gampang dapat. Gampang dapat gimana? Coba. Ya, kalau tipu-tipu kota kan banyak tekniknya. Iya. Harus pakai reserse itu. Kalau ini kan gampang. Gampang. Cerita di Hansip aja udah dapat. Ya, ini benar. Aduh. Iya. Opung nggak ngobrol sama Bang Ara lagi, Pung? Gimana kau jadi kekuasaan? Udah pintar lah dia, lebih jago dia. Kan keluarga. Iya kan udah pintar. Tapi jadi kembali ke pertanyaan kau tadi. Apa nih? Yang Jago. tadi soal jago segala macam. Kita harus akui dia jago.